Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di Bincang Asik Podcast SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Gimana kabarnya adik-adik semua? Hari ini podcast kita kedatangan salah satu narasumber, yaitu dari Kepala SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Untuk itu langsung saja kita perkenalan ya. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Selamat anak-anak pagi Pak. ataupun siapa saja yang hadir ya. Perkenalkanlah saya Apoteker Toto Tudianto Sarjana Sains sebagai Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Pada kesempatan ini kebetulan saya diamanai Kepala Sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga ini. Untuk alamat rumah saya di Apotek Wirasana, tepatnya di Kelurahan Wirasana, Jalan Veteran nomor 16A. Silahkan yang mau mampir lewat, silahkan mampir di rumah saya sekaligus di Apotek Wirasana. Itu aja ya kenalannya. Oke, perkenalannya cukup sampai di situ nih Pak. Sebelum kita masuk bincang-bincang, saya tanya, Pak Totok sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga nggih? Iya, betul. Oke. Untuk itu boleh nggak Pak diceritakan secara singkat autobiografi dari Pak Totok sendiri selama menjadi kepala sekolah di SMK Muhammadiyah 3? Silahkan Pak. Saya Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 mulai dari Tahun berapa Pak? berdiri ya. Oh, Berdirinya SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga yaitu pada tahun 2009. 2009. Ya. Kebetulan sebelumnya saya di Semarang, kerja di Semarang, diminta oleh Majelis Dikdasmen PDM Purbalingga mau membuat sekolah menengah farmasi waktu itu di tahun 2009. Ya udah, karena keluarga di sini ya saya mengiyakan saja lah, sekaligus ke rumah sendiri begitu Bu. Jadi sejak tahun 2009 saya jadi kepala sekolah. 2009 sampai sekarang ya Pak? Iya. Oke. Gitu ya adik-adik. Kurang lebih ini sangat singkat sekali Pak sejarahnya yang Bapak ceritakan. Baik, untuk selanjutnya nih, Bapak tadi menceritakan biografi Bapak menjadi kepala sekolah dan sebentar grogi Pak. Astagfirullah. Langsung aja ya. Oke Pak, ini aduh saya grogi Pak, terus terang aduh, kan udah lama nggak podcast. Oke, tadi Bapak sudah menceritakan biografi singkat Bapak menjadi kepala sekolah asal mula menjadi kepala sekolah SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Untuk itu, kalau kita beralih ke SMK Muhammadiyah 3 itu sendiri, tadi seperti Bapak katakan berdiri di tahun 2009. 2009. Pertama kali berdiri itu SMK Muhammadiyah 3 sudah langsung 2 jurusan atau berapa Pak? Pertama kali berdiri SMK Muhammadiyah 3 awal rencana didirikan itu kita dengan 2 jurusan. Yaitu yang pertama farmasi, yang kedua adalah laboratorium medik atau yang dikenal dengan apa itu sekarang TL ya, atau jurusan laboratorium. Nah, awalnya itu, tapi karena kondisi waktu itu, karena untuk sarana laboratorium yang cukup memerlukan dana yang besar, maka kita pilih satu dulu farmasi. Sebelumnya untuk SMK Muhammadiyah 3 tidak di Jalan Bojong ya, perlu diketahui rekan-rekan semuanya. Kita itu awal berdiri tahun 2009 itu masih menjadi satu komplek di lingkungan Muhammadiyah yang di alun-alun. Kita ada di lantai 3 di alun-alun. Jadi kita masih bersama-sama di sana. Itu awal mula berdirinya SMK. Jadi dulu ya masih sangat prihatin, namanya satu lingkungan berbanyak teman. Alhamdulillah pada tahun 2015 kita bisa pindah di gedung yang baru ini. Ya, baik. Kalau tadi untuk jurusan farmasi dari awal berdiri ya Pak? Dari awal berdiri. Ya. Farmasi. Kalau untuk perbankannya Pak? Untuk ada itu di tahun berapa? Itu
berdiri pada tahun 2011 ya, 2011. ya. Karena di apa namanya di masyarakat kita awal berdirinya dasar pemikiran berdirinya perbankan syariah. Masyarakat kita itu masih banyak yang mengenal konvensional, bank konvensional, belum mengenal perbankan syariah. Sedangkan syariah itu mempunyai peluang pekerjaan yang luar biasa, luar biasa. Karena apa? Yang bekerja di syariah sekarang bukan orang syariah. Jadi sangat peluangnya besar sekali, makanya pada tahun 2011 SMK Muhammadiyah 3 membuka jurusan perbankan syariah, sehingga sebagai bentuk jawaban keinginan kemauan masyarakat bahwa sedapat mungkin namanya orang muslim, orang Islam pada khususnya ya, jadi ingin mendapatkan sesuatu yang bebas riba. Jadi dengan syariah ini semoga anak-anak kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keuangan syariah. Oke. Jadi dimulai dari satu jurusan yaitu farmasi, kemudian di tahun 2011 membuka jurusan baru nih Pak, Ya. perbankan syariah. Berdasarkan karena keinginan untuk masyarakat lebih mengetahui tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah ya, dan keuangan syariah utamanya. Oke, baik Pak. Dan untuk ke depan nih Pak, dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga ingin menambah jurusan baru nggak? Ada gambaran atau malah sudah terancang? Kita sudah merencanakan sudah lama terkait dengan pembukaan jurusan baru ini, yaitu kita rencananya itu tata boga, yaitu terkait dengan perkembangan sekarang, di mana tata boga itu akan menuntut dan memberikan peluang kerja yang luar biasa untuk lulusannya, karena dia bisa bekerja secara mandiri. Karena salah satu kebutuhan masyarakat itu adalah pangan. Dan setiap orang makan pasti perlu suka jajan. Nah, ini adalah peluang. Jadi peluang bagi kita, dan kita juga rencana akan membuka kafe dan seterusnya sebagai bentuk dukungan untuk jurusan boga ini. Gitu. Baik. Untuk latar belakang sendiri, kenapa Bapak memilih jurusan tata boga seperti yang tadi disebutkan Pak? Ya, latar belakangnya itu tadi, di masyarakat kita itu kan orang itu cenderung semakin ke depan itu semakin malas masak itu kan. Semakin malas masak, sehingga dengan boga ini tersindir kan, saya. Jadi kita menciptakan anak-anak yang suka memasak, suka memasak, bikin masakan yang itu ya bisa dijual lah. Apapun masakan itu pasti orang pasti suka. Apalagi zaman sekarang semua serba online gitu kan, sekarang masak di rumah tinggal DO saja sudah nyampe rumah, masakin sendiri. Sekarang kan orang itu, jadi diharapkan dengan latar belakang ini anak-anak kita, lulusan kita itu mampu untuk menciptakan peluang kerja, berentrepreneur di bidang boga. Itu latar belakangnya. Oke, baik. Dan untuk ketiga jurusan ini yang satu ini baru terancang. Kira-kira launching kapan Pak? Biar nanti adik-adik di rumah siap-siap nih. SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga ini mau buka jurusan boga gitu. Direncanakan nanti di tahun 2022 ke depan lah, mudah-mudahan bisa launching. Karena sekarang baru proses, yang namanya proses ternyata tidak mudah untuk buka jurusan baru. Insyaallah tahun 2022 nanti kita bisa launching. Ya, di tahun 2022 ya adik-adik, jadi sabar dulu karena di SMK Muhammadiyah 3 saat ini masih ada 2 jurusan dan nanti akan kita buka jurusan ketiga yaitu tata boga, tapi harap bersabar. Oke, baik Pak. Dan untuk tadi Bapak menyebutkan tentang angkringan kafe sehat. Iya, kafe sehat itu Pak. Saya tertarik ini, kafe sehat itu maksudnya konsepnya bagaimana Pak? Nanti kita itu ada satu ruangan ya, kita konsep di situ badan usaha milik sekolah, BUM-nya. Jadi di BUM itu ada kafe sehatnya. Jadi ada kafe sehat itu apa? Ya kafe tapi tidak menjual kopi gitu ya. Kafe tapi makan makanan yang sehat. Ya. Minuman sehat, minuman jahe. Minuman
bunga telang yang Hmm. kira-kira berbasisnya natural atau Herbal. tradisi herbal ke natural herbal. Oke. Juga di situ ada satu komplek di situ, nanti ada kita juga kerjasama dengan kantor pos juga ya. Jadi Hmm. kantor pos juga, jadi satu lingkungan itu nanti kantor pos, jadi di situ melayani umum juga untuk pelayanan pos, Hmm. kiriman dan seterusnya semuanya dari situ. Jadi sambil mengirim barang, sambil ngopi, sambil tongkrong, kan enak sekali itu. Nah, Nah, ya. Untuk lokasinya di mana, Pak? Ini untuk kafe sehat dan kantor posnya. lokasinya masih di lingkungan SMK Muhammadiyah 3, ini di pintu selatan ya. Nanti sudah kita rancang, insya Allah menjadi favorit ke depan. Tidak hanya tongkrong mata muda, itu tidak hanya anak siswa aja itu. Tongkrong orang tua kan lebih enak juga. Jadi rekan-rekan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, nanti nongkrongnya pindah ke SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Sambil diskusi, sambil rapat, nanti juga kita sediakan ruang rapat dan seterusnya. Oke, meeting room gitu, Pak. Meeting roomnya. Oke, baik. Dan untuk kafe sehat itu sendiri peran siswa Eh, apa, Pak? Nanti 80% 90% yang mengerjakan siswa. 80 sampai 90% 90%. yang mengerjakan siswa. Jadi Bapak Ibu guru hanya mendampingi saja. Oh, Karena baik. ini akan membantu anak-anak kita untuk berbekal berwirausaha ya. Ya dia mencari dikelola oleh anak, guru hanya sebatas mendampingi saja. Ya. Dan keuntungan pun nanti untuk untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Siswa-siswa yang tidak mampu. Syukur-syukur nanti anak yang tidak mampu bekerja di situ dapat honor dari situ. Jadi insya Allah akan menjadi bekal mereka nanti di kemudian hari. Oh, baik. Berarti program ini sesuai dengan sejalur dengan tagline kita ya, Pak? Ya, Dari SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, yaitu mencetak pengusaha milenial. milenial ya, betul. Baik. Berarti kalau sekolah di SMK Muhammadiyah 3 itu tidak hanya dibekali dengan teori, tetapi juga pengetahuan wirausaha. Usaha. Betul. Oke, baik, Pak. Tapi kalau misalnya kan ada minat anak nih, Pak. Ya. Ada yang usaha, ada yang menjadi pegawai Ya. atau pekerja Ya. biasa. Dan untuk SMK Muhammadiyah 3 itu sendiri bagaimana, Pak? Untuk apakah nanti lulusan dari sini banyak yang menganggur atau kita sudah sediakan jalur? Kita di SMK Muhammadiyah 3 ada yang namanya BKK atau Bursa Kerja Khusus. Ini suatu lembaga di sekolah yang menangani alumni-alumni atau siswa yang mau bekerja. Jadi yang mencarikan pekerjaan. Alhamdulillah kita sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan untuk rekrutmen, dan kita juga sudah beberapa kerjasama dengan beberapa perusahaan juga. Karena apa? Ini khusus sekaligus dia bekerja sekaligus kuliah. Ya, jadi kerja juga kuliah. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi ini sangat mendukung. Jadi anak-anak yang dirasa kok sekolah tidak mampu, jadi kita fasilitasi anak-anak tersebut untuk mengambil bidang ini. Ada juga kita juga kerjasama dengan yayasan, yaitu untuk magang ke Jepang. Jadi anak-anak kita sudah magang ke Jepang. Ada salah satu siswa kita yang sudah tinggal nunggu penempatan saja di Jepang ini. Oh, baik. Berarti sudah mau berangkat ya, Pak? Sudah mau berangkat, tinggal nunggu penempatan. Dia sudah mengalami pendidikan dan seterusnya, tinggal dia siap untuk magang ke Jepang. Dan kita tadi saya sampaikan di awal juga kerjasama dengan beberapa perusahaan. Jadi dia bekerja sekaligus kuliah. Oke, untuk perusahaan di Purbalingga yang sudah bekerja sama dengan SMK itu mana, Pak? Kalau perusahaan di Purbalingga kita kerjasama dengan HEW ya, Herba Pasfaida Tama. Terus ada beberapa apotek yang bekerjasama juga. Kita bekerjasama dengan terkait dengan perbankan syariah, juga bersama dengan BTM Muhammadiyah. Baik. Berarti jangan khawatir ya, Pak, untuk adik-adik di rumah. Kekhawatiran itu kita buktikan dengan penyaluran kerja yang sudah ada ini di SMK. Ya. Baik. Bapak, ini kan kita sedang berbincang-bincang di podcast nih, Pak. Ya. Ini termasuk program baru yang dilaunchingkan oleh SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, yaitu podcast. Ya. Tujuan podcast itu sendiri dari Bapak Kepala Sekolah ini gimana, Pak? Podcast sendiri kami tujukan sebenarnya tidak hanya untuk SMK, sebenarnya sebagai bentuk publikasi bagi SMK dan juga anak-anak sekalian, dan itu sebagai bentuk media dakwah. Media dakwah Muhammadiyah. Jadi
ini salah satu upaya kami untuk mengenalkan SMK sekaligus Muhammadiyah. Karena dengan podcast ini nanti kita juga kerjasama dengan Majelis Takblik Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dengan Majelis Tarjih, dengan Organisasi Otonom Muhammadiyah, sehingga dengan adanya studio podcast ini bisa lebih sebagai syiar, sebagai dakwah Muhammadiyah. Baik. Seperti itu adalah tujuan didirikannya podcast SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Baik Bapak, untuk closing terakhir, harapan Bapak sebagai kepala sekolah SMK terkait dengan podcast dan juga perkembangan SMK. Harapan Bagaimana, saya, Pak? harapan kita semoga SMK Muhammadiyah 3 semakin dikenal, Iya. semoga semakin bermanfaat untuk masyarakat dan selalu jaya. Saya yakin dengan adanya SMK Muhammadiyah 3 ini sebagai bentuk upaya kami dari Persyarikatan Muhammadiyah, ya, untuk mencerdaskan anak bangsa, dan dengan podcast ini kita bisa mengembangkan bersama sebagai media dakwah, media berikhtiar mengembangkan dakwah Muhammadiyah. Semoga anak-anak sekalian jangan khawatir, SMK Muhammadiyah 3 akan selalu menampung kalian semuanya, ya, walaupun ini di masa pandemi, ya, tidak menyurutkan, ya, tidak menyurutkan kita untuk bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga dengan podcast ini bisa menyambung kita. Dan jangan khawatir, bagi anak-anak semuanya yang kemarin atau tahun lalu, 2 tahun lalu, yang usianya belum ada 21 tahun, Bu, ya, Gimana, Pak? belum ada 21 tahun, masih bisa mendaftar di perbankan syariah, ya. Ya, Pak, ya. Karena SMK Muhammadiyah 3 sebagai ladang kita, ladang dakwah kita, selalu mencerdaskan anak bangsa. Jangan sampai anak-anak kita yang sudah lulus kok langsung nikah, kan itu, Nah, ya, iya. lulus SMP langsung nikah atau dinikahkan. Jangan mau. Sekolah saja dulu di SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga, ya. Oh iya Pak, terkait itu ada Gimana? program. Oh iya, program gratis. Oh ya. iya, ini gimana Pak? Ini jangan lupa, saya lupa Mas, program Mungkin gratis. boleh disampaikan. Enak kalian. Tadi disampaikan, jangan lupa selalu dicatat, ya. Iya. SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga punya program khusus untuk perbankan syariah. Kalian akan bersekolah di SMK Muhammadiyah 3 tahun gratis, ya. Oke, berarti Gratis, gratis. gratis, SPP, uang gedung, semuanya gratis. Seragam pun kita berikan, ya. Gratis. Seragam pun kita berikan. Tanpa biaya admin. Tanpa biaya admin, Wah, ya. kan Ini luar biasa. sebelum kalian usianya 21 tahun, sebelum setahun boleh mendaftar, ya. Nanti bisa ngubungi ke SMK Muhammadiyah 3 atau datang langsung juga boleh, ya, Bu, ya. Boleh? Kalau ya datang langsung boleh, langsung ke SMK Muhammadiyah 3 saja. Oke. Insya Allah kalian semua menjadi anak-anak penerus bangsa, Amin. ya. Itu aja, Bu. Oke, Nah, baik. Seperti itu ya adik-adik, ini terkait yang tadi program gratis. Nanti kalau misalnya adik-adik ada yang berminat sedang menonton channel ini, bisa langsung komentar saja di kolom komentar. Kalau adik-adik tidak sempat datang ke sekolah, kita jemput ke rumah. Begitu ya. Oke Bapak, terima kasih Terima sudah kasih, hadir di sama-sama. podcast kami, sudah menyempatkan waktunya. sama-sama, Ibu. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan adik-adik di rumah mengenai apa itu SMK, bagaimana jurusannya, karena kita sudah datangkan narasumber kepala sekolah itu sendiri, ya adik-adik. Semoga menjawab semuanya. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga untuk podcast Bincang Asik SMK Muhammadiyah 3 Purbalingga. Kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.